Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kita akan memulai kuliah manajemen industri media massa. Dalam hal ini adalah manajemen industri media massa penyiaran. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Memohon kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa agar pelajaran kuliahan kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Doa selesai. Lanjut ke mata kuliah yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah manajemen industri media massa. Seperti biasanya untuk perkuliahan yang kita lakukan, kita harus mengetahui kompetisi yang ingin dicapai. Salah satunya adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait manajemen, penyiaran, dan perkembangannya, mampu menjelaskan karakteristik media televisi, struktur manajemen media televisi, karakteristik dan struktur media radio. Itulah 4 kompetisi yang diharapkan bisa tercapai dalam perkuliahan ini. Lanjut, seperti kita ketahui, rata-rata masyarakat Indonesia menonton televisi itu sekitar 110 menit per hari. Dan menonton streaming itu maksudnya lewat internet itu 60 menit per hari. Apalagi kemarin ketika pandemi COVID, pandemi COVID-19, televisi itu sebagai sumber utama informasi ya, itu ditonton sekitar 79,2%. Selebihnya ada yang online. Nah, dalam perkuliahan ini akan dibicarakan juga bagaimana migrasi televisi ya yang ada sekarang ini adalah dari analog ke digital. Sekarang ini sudah di switch ya, diubah ke digital. Nah, bagaimana perbedaannya itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Atau dikenal juga dengan istilah yang umum adalah ASO ya. Analog switch over. Ya. Gitu. Nah, di sini dapat dijelaskan sedikit migrasi modulasi digital itu perbedaannya adalah dia bisa menyiarkan 5 siaran televisi sekaligus dengan lebar pita yang sama ya, sama-sama 8 MHz dan berbentuk HD, high definition ya. Itu adalah kualitas gambar yang bagus ya. Sedangkan yang analog itu dengan bandwidth yang 8 MHz itu dan standar kualitas videonya standar definition ya, itu hanya bisa 1 siaran televisi ya. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan. Kita lanjut dulu ya. Nah, kita membicarakan kelebihan siaran televisi digital. Seperti yang dilakukan tadi sedikit sudah disinggung bahwa TV digital itu lebih mengefisienkan ya frekuensi atau bandwidth-nya ya. Jadi
itu selain bandwidth itu juga bisa mengefisienkan peralatan ya, peralatan jadi lebih kecil gitu, dan SDM tentunya. SDM yang tadinya untuk 5 stasiun di daerah ya, pemancar, itu hanya cukup satu saja gitu. Jadi bisa satu bergabung dengan grup-grup TV lainnya ya, misalnya MNC bisa bergabung dengan Global TV gitu, RCTI gitu ya. Jadi dia menggunakan satu frekuensi saja sudah cukup, atau satu titik lokasi gitu ya. Kalau dulu waktu analog kan butuh dua atau tiga gitu ya, dengan tentunya dengan peralatan masing-masing gitu ya, antena, tower dan segala macam ya, gitu, yang mengikuti sebuah stasiun relay di suatu daerah. Nah, di sini kelebihan siaran digital, televisi digital maksudnya adalah kualitas siarannya stabil ya, dari interferensi. Jadi tidak lebih kuat terhadap interferensi. Kualitas gambar itu high definition, lebih bagus, lebih terang. Multi channel atau multi program. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, bisa bermacam-macam channel ya, untuk bandwidth tertentu itu yang biasanya hanya dimanfaatkan untuk satu siaran televisi gitu. Nah, kemampuan transmisi audio, video, serta data sekaligus ini bisa langsung diproses di dalam sistem TV digital tersebut. Datanya itu bisa mengirimkan acara-acara apa aja yang ada saat ini dan akan datang gitu ya. Jadi bisa disampaikan di sana. Oke, kita lanjut. Karakteristik media televisi. Nah, televisi ini seperti yang kita ketahui ya, itu adalah audio video dapat didengar dan dilihat ya. Audio kan suara, visual adalah video ya. Jadi kita bisa melihat gambar dan suaranya. Berpikir dalam gambar. Nah, dengan adanya audio video tersebut, jadi itu diartikan dalam bisa berpikir dalam gambar itu ya. Jadi dengan gambar tersebut penonton lebih mudah mengerti maksud dan tujuan yang ingin disampaikan daripada hanya mendengarkan suara saja ya gitu ya. Untuk radio, suara itu tentu eh, apa namanya, penyiarnya harus lebih banyak ngomong ya, berbicara untuk menggambarkan, mendeskripsikan apa yang dimaksud gitu. Sedangkan kalau televisi kan tidak perlu, sudah ada gambar. Nah, untuk hal yang ketiga, pengoperasian lebih kompleks dan melibatkan banyak orang. Nah, ini nanti lebih lanjut kita lihat bagaimana pengoperasian televisi itu lebih melibatkan banyak orang. Karena di beberapa bagian itu butuh orang gitu ya, di bagian control room, di bagian produksi ada butuh beberapa orang gitu. Nanti lebih detail kita bahas ya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan televisi. Nah, di sini kita juga perlu mempelajari kelebihan dan kekurangan televisi itu gitu ya. Kelebihannya adalah dapat dinikmati oleh siapa saja ya, tentunya yang areanya coverage-nya masuk dari suatu pemancar itu ya, tentunya bisa menonton televisi tersebut ya gitu, dan free, memiliki daya jangkauan yang luas. Nah, dengan perkembangan teknologi, dengan adanya satelit itu bisa melakukan relay-relay di setiap daerah ya gitu. Jadi jangkauannya bisa luas, tinggal menambahkan antena pemancar di mana gitu ya, untuk menerima relaynya, dan itu menggunakan antena parabola ya, karena itu menggunakan satelit, jadi bisa di mana saja gitu.
Lanjut, waktu siaran program menyesuaikan kebutuhan khalayak. Misalnya, nah ini kartun ya, tentunya kartun di jam-jam 4 atau jam 3 sore gitu ya. Di sana ditayangkan agar anak-anak bisa menonton tayangan itu dan masih belum tidur ya gitu. Itu yang disebut dengan waktu siaran program menyesuaikan kebutuhan khalayak. Ada nilai prestige ya. Yang tampil di televisi akan menjadi public figure. Tentunya setelah menjadi atau tampil di televisi akan menjadi public figure ya. Itu adalah kelebihan daripada televisi. Kita lanjut kekurangannya. Kekurangannya adalah biaya produksi yang relatif mahal. Seperti kita ketahui ya bahwa dapat dilihat bahwa dalam suatu perusahaan televisi itu sangat membutuhkan biaya produksi yang relatif lebih mahal ya. Untuk artisnya misalnya, untuk hotel dan kendaraan, misalnya itu event diadakan di daerah itu ya. Belum untuk di studionya beberapa kamera ya, multi kamera, sampai ke transmisinya, penyebarannya ya, penyebarannya ke satelit. Tentunya harus menyewa satelit. Nah ini tentu membuat televisi itu menjadi lebih mahal dalam produksinya ya. Gitu. Teknologi yang rumit melibatkan banyak pihak. Nah seperti tadi sudah disinggung juga bahwa melibatkan banyak pihak ya dari awal produksi sampai proses apa di ruang control room sampai proses pentransmisiannya ke daerah gitu via satelit. Nah itu dengan menggunakan teknologi yang rumit. Misalnya harus menggunakan satelit untuk apa namanya pentransmisiannya, penyebarannya ya gitu. Itu banyak lagi alat-alat yang di studio itu yang harus dipenuhi sehingga siaran itu bisa berjalan dengan lancar. Informasi pesan terbatas, biaya tayang per detik. Nah ini di televisi itu untuk penayangannya di control room-nya itu adalah menggunakan detik waktunya. Demikian pula untuk iklan ya, untuk iklan itu dihitung per detik. Per detik atau misalnya ada yang booking segmen. Jadi misalnya satu segmen itu di booking oleh perusahaan apa itu untuk memasang iklannya gitu ya. Halayaknya yang selektif. Jadi dengan banyaknya televisi itu jadi kalau tidak suka halayaknya ya sudah dia pindah channel aja gitu. Kualitas siaran yang tidak merata. Ada gambar semut. Nah tentu juga ada kekurangan dari televisi ini adalah dia ada blank spot. Blank spot itu adalah di mana tidak tercover sinyalnya ya, tidak dapat sinyalnya gitu. Sehingga ya sinyal yang diterima menjadi tidak bagus. Misalnya di gedung-gedung tinggi gitu atau di bawah underground gitu ya, di bawah apa namanya di bawah ini lantai untuk hotel gitu misalnya. Itu sehingga gambar itu tidak dapat diterima dengan baik. Selanjutnya adalah struktur dan manajemen media televisi. Nah, di sini ada pemimpin atau direktur utama atau CEO ya dan lain-lain. Bagaimana menyebutkannya? Terkait melakukan koordinasi dengan divisi lain terkait acara, program, bahkan sampai teknik dan tentunya memotivasi karyawan juga ya untuk lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang dilaksanakan untuk kemajuan perusahaan.
Selanjutnya, struktur dan manajemen media televisi itu dapat dilihat di sini, bagian sini ada bagian program, yaitu fungsi program ya, program apa yang akan ditayangkan. Ada bagian pemasaran. Nah, ini bagian pemasaran ini sangat penting untuk melanjutkan atau mencari keuntungan ya, mencari keuntungan untuk melanjutkan operasional perusahaan gitu, sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan tentunya gitu. Nah, di situ ada fungsi dasar struktur manajemen media televisi. Ada bagian teknik seperti tadi sudah disampaikan bahwa dengan menggunakan peralatan satelit misalnya atau peralatan kamera dan banyak teknik secara teknik ya, teknis itu ada bagiannya sendiri. Nah, bagian administrasi, ada bagian administrasi ini adalah bagian yang biasanya lebih banyak mengurusi untuk karyawan juga ya, dan kehadiran atau sebagian dari seperti halnya HRD gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada di bagian berita atau newsroom yang dikenal ya. Nah, pada bagian ini ada pimret, pemimpin redaksi ya yang bertugas. Dia apa ya, mengatur konten semuanya ya gitu. Apa yang akan ditayangkan gitu. Ada juga Wapimret, wakil pimpinan redaksi. Ada juga manajer liputan. Manajer liputan biasanya lebih mengatur ke apa yang akan mau diliput gitu ya, untuk newsnya gitu. Dia yang mengatur berapa krunya yang akan jalan kemana saja gitu ya, secara apa operasional lah ya. Gitu. Ada manajer produksi. Produksi ini adalah biasanya lebih ke dia beberapa membawahi beberapa produksi ya gitu, untuk ditayangkan di televisi tersebut. Ada program eksekutif ini biasanya membawahi beberapa produser. Masing-masing produser itu biasanya ada satu acara atau program ya gitu. Jadi manajer produser eksekutif ini membawahi beberapa produser. Jadi beberapa program yang dibawahi oleh manajer produser eksekutif ini. Korlip adalah koordinator liputan ya. Jadi sama juga mirip-mirip dengan manajer jadi koordinator liputan ya. Jadi liputannya itu bagaimana kondisi di lapangan, lebih ke lapangan lah gitu untuk memantau dari kantor tentunya masih. Dan ada lagi koordinator kameramen. Nah, itu mengkoordinir kameramen yang akan bertugas gitu ya, siapa yang bertugas untuk kemana gitu. Ada juga bagian editor. Nah, bagian editor ini ada produser seperti sudah saya disampaikan, memegang biasanya satu program ya. Ada presenter biasanya tugasnya di studio sebagai presenter gitu ya. Ada reporter ke lapangan untuk mencari berita juga gitu. Ada produser lapangan ini biasanya lebih ke penanggung jawab lapangannya ya, gitu, kalau liputan. Kadang-kadang juga ini reporter bisa menjadi produser lapangan kalau sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada yang penulis news ya, news writer. Ada petugas riset. Petugas risetnya adalah untuk mencari bahan-bahan apa yang akan ditanyakan atau apa yang akan ditampilkan di program acara itu. Lanjut, bagian produksi. Nah, bagian produksi ini misalnya ada live show di suatu kota gitu ya. Nah, itu ada kameramen, asisten produser, editor. Editor ini bisa ada di lapangan, bisa ada di kantor. Grafis dan animasi ya, tentunya ini yang kalau membutuhkan grafis dan animasi ya, sebut di bagian produksi. Nah, sekarang kita berbicara manajemennya.
Si manajemen yang diterapkan dalam manajemen industri media televisi ini adalah perencanaan ya, seperti tadi perencanaannya itu ya tentunya apa yang akan ditayangkan gitu ya, berapa budgetnya, bagaimana kira-kira keuntungannya gitu untuk perusahaan. Pengorganisasian adalah apa ya, menunjuk menunjuk kru gitu, menunjuk orang-orangnya siapa yang akan ditempatkan di mana gitu. Nah ini pelaksanaan ya, pelaksanaan ini adalah tentunya pelaksanaannya gitu, pelaksanaannya bagaimana itu sesuai dengan perencanaan apa tidak. Dan terakhir adalah pengawasan. Pengawasan tentu hal-hal yang telah dilakukan itu harus eh, diawasi lagi ya, perlu dilakukan itu, perlukan adanya pengawasan untuk agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, di sini kita akan ada berbicara radio. Media radio ya, sesuai dengan namanya radio itu jadi adalah satu jenis media massa yang satu arah. Artinya satu arah itu kita hanya bisa mendengar itu. Hanya audio saja, suara saja yang disampaikan oleh radio tersebut untuk menyampaikan pesan, informasi, berita, hiburan kepada halayak yang jangkauannya luas. Nah, ini radio ditemukan ketika James Maxwell ya menemukan rumus gelombang radio tersebut sekitar tahun 1865. Nah, karakteristiknya adalah auditory. Nah, ini memang untuk didengarkan karena hanya dia berbentuk suara saja, imajinasif karena hanya didengar. Jadi kita hanya membayangkan gitu. Jadi akrab. Nah, akrab ini biasanya penyiar radio itu kalau karena harus banyak berbicara untuk mendeskripsikan kejadian gitu, jadi kadang-kadang menjadi lebih akrab. Menjaga mobilitas. Nah, ini bisa disambi untuk mengerjakan kegiatan lainnya ya. Nah, ini struktur manajemen radio. Kurang lebih hampir sama dengan televisi, cuma di sini ada general manager membawahi beberapa manajer ya. Sales, program, news, dan chief engineer ya, yang tekniknya gitu. Kurang lebih sama, tapi lebih ringkas ya dibandingkan televisi. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan untuk perkuliahan kita tentang industri media penyiaran televisi gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baiklah kita akhiri perkuliahan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat dimengerti ya. Untuk itu, eh, untuk itu kita tutup pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum ya. Selamat berkarya. Terima kasih.